tinggal habis rusuh. Udah mulai. Rusuh tangannya begini-begini dong. Ya. Ayo. Yuk kemana sih? Udah selesai kami ajan. Katanya tadi mau nyanyi dulu. Ntar aja di room karaoke Kak Kak Fitri, Dari mana? akhirnya waktu dihabiskan untuk permasalahan banyak nih akhirnya nih. Gimana Kak Fitri? Nggak ada waktu saya habis. Waktu saya tetap seperti biasa kerja, ngurus anak, ngurus suami. Nggak ada tersita oleh hal-hal yang nggak faedah. Nggak ada waktu. Saya nggak pernah habis waktu. Kamu nih, kamu bantuin jawab dong nih, Ica gimana nih? Ya nih. Apa? Ini nggak masih live kan? Masih. Apa pertanyaannya Iya, dari ya, terus. netizen? Ini netizen nanya nih, netizen. Hanya jauh. Iya. Santai. Ini soal Ini hubungan. waktu khusus spesial loh. Biasanya kan gue lari-lari bukan nggak mau. Kak Fitri, ini Karena soal ganggu. Apa? Nah, Soal- tapi Kak Fitri yang terkait di Polres boleh sedikit nggak dijelaskan? Nggak mau lah. Udah Kenapa, tanya Kak? aja ke Polres sana. Nggak penting. Kak Fitri, Nggak penting banget. ini akhirnya menyangkut keluarga lagi nih. Apa? Terkait hubungan dengan sang ibu dipermasalahkan juga. Sebenarnya seperti Ya, apa nggak sih? apa-apa. Saya dipermasalahkan dengan ibu saya itu udah dari tahun 2021. Jadi kalau sekarang 2025 masih dipermasalahkan, kalian semua yang framing saya ada masalah dengan ibu saya, ya kalianlah yang dosa. Saya nggak ada masalah sama ibu saya. Ini hidup di tempat terus-terusan gitu kan, dengan fitnah, dengan segala macam. Ini menjadi sebuah ya bertambahnya manusia semakin bijak segala macam. Walaupun ada bukan dendam, tapi kan kemudian pembelajaran. Saya nggak dendam ya, saya bukan orang pendendam. Tapi kalau saya ditempa dengan segala isu ini itu ya balik lagi buat apa saya pikirin. Saya kan nggak tercipta dari template. Tenang lah itu. Momen-momen tetap perempuan dengan air matanya. Ada gak momen dimana? Nggak pernah nangis saya, kecuali mengenai cerita anak. Saya kalau nggak tahu nih nanti membahas rolling bisa hal-hal yang menyentuh buat hidup saya itu kalau berbicara tentang anak. Kelemahan saya itu kan anak. Itu udah pernah merasakan titik merasa bahwa drop tapi gue harus fight buat anak gue gitu. Ya anak saya kan nggak kenapa-napa, jadi saya nggak pernah ngedrop. Gimana kak? Saya nggak pernah ngedrop, kecuali kalau pas anak saya dibawa-bawa di doxing, ya iya pasti. Makanya sekarang saya standing up, saya selalu, kalian mau bilang saya duta klarifikasi, yes. Jadi saya sekarang duta klarifikasi. Kemarin kan saya udah diam bertahun-tahun, saya biarkan menjadi bola liar. Tapi ya sekarang nggak bisa. Kalian mau percaya syukur, nggak juga nggak masalah. Tapi tidak mengubah sudut pandang Taufik ya terhadap kasus ini dengan permintaan maaf yang sudah kan banyak nih yang doxing nih anak nih Yoke. Ya Yoke kan memang sudah, apalagi ibunya itu nanti saya mungkin akan bacakan satu WA dari ibunya itu yang selalu membuat saya luluh ya. Yoke juga kalau ada waktu untuk telepon di wartel, dia pasti kalau di-invite sama ibunya juga sering selalu tanpa henti mengucapkan maaf. Sampai saat ini masih suka hubungi lewat wartel ibunya. Tapi ibu sendiri memaafkan dengan tulus nggak? Karena kan Iya. sudah keterlaluan. Nggak ada yang bisa membuat saya itu dendam di hidup ini. Nggak ada. Kalian mungkin kalau ngelihat bagaimana Yoke itu membuli saya, anak saya semua. Ini maghrib ya, demi Allah saya nggak ada merasa dendam sama Yoke. Kalau sekarang dia harus menanggung perbuatannya dari laporan saya, ya saya ikutin saja prosesnya seperti apa. Karena kan ini udah menyangkut hukum. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran Yoke. Nanti kalau udah selesai melaksanakan hukumannya, jadi orang yang lebih baik lagi. Disuruh ngedoxing orang jangan mau. Kartu udah ketemu sama Yoke langsung Saya ngobrol belum pernah ketemu Yoke. Kalau melalui pengacaranya mungkin belum. enggak, saya juga nggak pernah ketemu pengacaranya Yoke. Tapi biar teman-teman tahu ya, Bacain Bu. saya akan bacakan satu WA dari ibunya Yoke.
Pada saat itu saya diberitahukan bahwa Yoke akan bersidang hari Senin. Ya, saya bacakan aja ya. Iya. Ya. Saat itu saya baru ngomong dengan anak-anak saya menceritakan bahwa Yoke akan segera disidang. Dan anak-anak saya belajar dari saya untuk memaafkan. Jadi saya kirimkan video ini, dititipkan ke ibunya agar disampaikan ke Yoke. Gitu ya. Lalu ibunya membalas WA saya dengan kata-kata seperti ini. Terima kasih banyak Fitri dan keluarga. Sungguh di luar pikiran saya dan Yoke bisa mendapatkan maafnya. Sekalipun Yoke telah melukai hati kalian. Terima kasih Tuhan udah bikin mukjizat mengabulkan doa saya dan Yoke. Semoga karma kebaikan yang telah kami terima dibalas Tuhan lebih lagi buat Fitri dan keluarga. Tuhan berkati berlimpah-limpah dengan segala kebajikan. Nah, menurut saya tidak ada alasan untuk saya tetap keras kepala dan membenci, apalagi yang selalu WhatsApp saya ini seorang ibu ya. Ya saya bilang sama ibunya juga, ya maafkan juga saya sebagai sesama ibu, saya juga kan harus melindungi anak-anak saya dari doxing anak-anak. Kalau ini bisa sampai ke media hijau ya, ini perbuatan anaknya. Tapi untuk dendam saya enggak. Berarti Kak Fitri sendiri pernah komunikasi dengan Yoke? Tadi kan sempat Iya kan tadi saya sudah bilang, dia selalu ibunya dulu yang telepon dengan Yoke, terus saya di-invite karena kan harus telepon dari wartel kan, ada jamnya, jam siang ya. apa aja sih yang dikatakan mungkin untuk Ya Yoke merasa dia melakukan itu karena disuruh, dia minta maaf karena dia mendengar dari sebelah pihak bahwa selama ini dia memang terlalu lancang untuk ikut campur urusan keluarga saya yang sebetulnya dia tahu itu bohong. Akhirnya dia tahu karena dia mengalami sendiri kan. Setelah dia dalam keadaan susah seperti ini, tidak ada satu orang pun yang nyuruh dia itu ada di hidup dia. Ya saya balikin lagi ke Yoke, ya besok-besok kalau kamu disuruh apapun jangan. Berarti mendapatkan banyak informasi dong dari Yoke. Tadi kan Yoke bilang dia sempat disuruh untuk nyerang. Iya, dapat. Saya udah tahu semua siapa yang menyuruh Yoke, apa motifnya. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau memperpanjang lagi. Nanti aja kalau misalnya Yoke juga akan bebas, nanti setelah menjalani hukuman kan dia juga berhak bela diri dong. Biar saja nanti dari mulut dia sendiri siapa yang menyuruh dia, apa motifnya. Buat saya nggak penting juga, toh udah terjadi. Dan itu akan dilakukan di pengadilan nanti kan? Saya nggak tahu. Artinya sekarang Yoke udah nggak bermusuhan lagi dong, pindah artinya ke Kak Fitri nih. Jangan begitu ya, jangan mentang-mentang dia terus berpindah kubu. Saya bukan anak kecil, saya tidak suka juga kalau misalnya oh ini berantem sama si ini tiba-tiba bayakan terus jadi di kubu saya tidak suka berkubu-kubu. Ya saya nggak perlu juga saya orang-orang mendekat ke saya untuk membuat kubu, nggak perlu. Mendapatkan informasi yang kemarin ada hubungannya penyerangan di kantor juga dari Yoke. Informasinya seperti itu, tapi saya juga nggak mau ngebahas juga sama Yoke. Toh kantor kaca saya juga udah diganti, nggak ada yang saya itu orangnya masalah gede dikecilin, masalah kecil dihilangin gitu ya. Sesimpel itu hidup itu kan, kita carrying dendam juga kan nggak enak. Ya, Kemarin berapa kali sidang lagi sih untuk Fadel? Untuk Fadel hari ini saksi fakta sama saksi ahli pidana dengan minggu depan. Dan ya kalau berjalan lancar harusnya sih pertengahan September atau akhir, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Kebenaran akan menemukan jalan. Oh ya, ini kan semakin terang benderang ya. Kemarin kan Lolis Lubis memberikan pengakuan, tambah lagi hari ini ada Fitri. Ini semakin bukan meringankan tapi memberikan jalan terang bahwa tidak melulu atau tidak sepenuhnya pada ini bersalah. Katakan seperti itu. Ya kan gini ya, yang terjadi ini kan sampai hari ini masih pakai asas praduga tak bersalah. Balik lagi saya tekankan, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadel. Sepakat, saya juga ya, saya catat ya,
saya tidak membenarkan apa yang dilakukan Fadel. Ini kan hubungan dua anak manusia, bukan satu orang, sehingga harus diluruskan yang sebenarnya terjadi apa sih, kan itu aja tujuan saya, hanya itu. Bahwa ini nanti akan terbuka menjadi semakin terang, itu bonus Allah kasih sama saya, mudah-mudahan. Kalau nanti jadinya keputusannya baik, itu juga bonus Allah kasih buat saya. Karena tadi saya bilang lah, nggak pernah ketukar, pasti ada jalannya aja. Selama kitanya tulus ya, kitanya tulus, kitanya ikhlas, semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau tadi atau kemarin saya lihat nih banyak netizen yang ngebully. Ini hari jadi saksi saya. Beliau, kalian semua tahu, se-Indonesia bahkan tahu bagaimana beliau dahulu dekat dengan Polri dan NM. Jadi sudah sepantasnya saya minta keterangan dari yang beliau ketahui. Netizen aja yang nggak tahu so tahu, boleh ngomong apa aja, ya kenapa ini enggak gitu. Nah, cuman saya beruntung aja, mudah sama Allah dikasih jalan mudah. Bu Fitri yang juga mudah banget untuk saya ajak diskusi. Artinya dari awal saya bilang saya tidak pernah terganggu sama komen netizen selama nggak nyenggol, bikin saya lecet dan mengurangi saldo saya. Benar. Nama sebenarnya. Itu aja. Jadi kita sama-sama berdoa, semuanya kasih vibe baik, semuanya membantu untuk menciptakan situasi kondusif, nggak usah rame-rame. Apa yang terjadi dengan dua anak manusia ini terjadi juga. Saya juga punya anak laki-laki, mudah-mudahan jangan sampai ada apa-apa. Maka itu saya mau meluruskan saja yang benar akan tetap benar. Bahwa di luar sana bilang, oh begini, saya nggak peduli. Oke? Mungkin selain Kak Fitri sendiri, siapa lagi yang akan jadi saksi? Udah, hari ini saksi ahli pidana sama Ibu Fitri sebagai saksi fakta. Hanya itu, hanya 2 hari ini. Oke? Terima kasih. Terima kasih Kak Fit. Hutang ya, tamat ya, hutang saya ditanya-tanya tamat ya. Nanti lagi. Oh, Besok ada episode baru. oh iya besok ya. Drama baru. Ya ada. Lu nggak bisa bagi lagi. Mari. Ayo foto, ayo dong kalian jangan begitu. Kalau foto-foto buat misalnya tak buat foto sini di belakang. Yani tolong fotoin Yani. Oh ya. Foto-foto cepat gua abadikan. Foto-foto semua foto gua abadikan. Ayo cepet sini aku fotoin. Astagfirullahaladzim. Tandanya lewat. Kalian semua di sini nggak ada yang nunggu di belakangnya, nanti kecolongan kalian lewat. Ada lewat sini kan. Memang nggak bisa digebah ya, susah ya. Ada jalan kenangan apa enggak? Kak Fitri takut mau katanya aku dari Sholat bareng-bareng. Zodloh. Buat masuk nanti aku jemput ibu ya. Tadi udah ditanya soal kasus suaminya, dia udah jawab klarifikasi bahwa nggak ada, kalau suaminya bermasalah ada di persidangan.